Apakah kalian tahu? Hakikatnya, para da'i dan para ikhwan-ikhwan dari golongan sururiyah ini, atau akhwat-akhwat dari golongan sururiyah yang ikut menyerang kita, hakikatnya pembesar dan tokoh yang mereka berhalakan, agungkan, dan tuakan, itu ngerokok juga. Itu bukan rahasia lagi buat orang-orang pendahulu yang dekat dengannya. Itu merokok juga. Kalian tahu nggak apa yang kalian ingkari sebenarnya? Apa yang kalian cemooh dari Anda? Pembesar kalian yang kalian berhalakan nih, merokok juga. Kita tahu, kita orang dalam dulu, orang dekat. Apakah kalian tahu? Bahkan dulu ada sebuah grup. Isinya banyak asatidz, lulusan Yaman, lulusan Madinah, atau lokal, dan lain-lain. Mereka semua di grup itu didirikan memang untuk semuanya nih di dalam grup itu vapean, vape. Dan tukar-tukar info-info vape tentang mesinnya, tentang liquidnya, dan lain-lain. Satu grup. Ini para ikhwan akhwat yang mencela kita, kalau mereka tahu ternyata ini guru dia juga. Lu mau ngeles vape bukan rokok? Bahayaan vape gimana pun. Baterai diisap aja, baterai airnya kimia. Iya gak? Tembakau deh herbal. Segala baterai kimia. Lu sedot-sedot. Baterai sama liquid kimia gimana pun lebih berbahaya daripada rokok. Kalaupun ada, ya oke lah. Demikian sains. Ada aja yang pro dan kontra. Bukan usul kok. Tapi oke, mereka ngerokok. Oke? Ada yang main sama mereka, nih ustadz nih geng, ada yang main sama mereka. Tadinya Anda nggak vapean, cuman karena main sama mereka dibilang jajal nih ada liquidnya memang menyehatkan dan ada bukti ilmiah, betul. Ada bukti ilmiah, ada liquid yang menyehatkan memang untuk terapi dan lain-lain. Coba sebutin sama awam, mau denger gak? Mau denger gak awam? Kita jajal berapa kali karena main sama mereka dan Anda ada di grup itu. Kenapa Anda tahu? Ada di grup itu. Dulunya. Akhirnya Anda jajal juga, cuman amandel. Terus kalau tidur batuk, nggak bisa. Jadi Anda punya amandel. Kalau ada something wrong masuk ke Anda, alarmnya amandel duluan, gitu. Kalau badan udah mulai goyang, udah mulai ada yang nggak beres, amandel bunyi duluan, gitu. Anda punya amandel, alhamdulillah Allah kasih. Oke? Masakan kebanyakan mecin aja, Anda makan langsung susah nelen tuh Anda. Anda punya amandel, buat alarm. Ya? Mereka dulu teman-teman aneh di grup itu, makanya Anda tahu. Dan ini ikhwan akhwat yang nyerang kita, mereka nggak tahu ini guru mereka. Kalau Anda mau Anda sebutin namanya atu-atu, Anda bongkar sekalian biar kelenger lu, ntar mimisan lu. Buat mereka vape itu halal karena liquidnya menyehatkan dan lain-lain katanya. Memang ada penelitian tentang hal tersebut. Tapi sekali lagi awam mana mau denger. Ya, coba dibongkar kayak kasus kita sekarang. Kalau nggak habis juga. Terus kata Anies, itu inkonsistensi. Gimana pun vape ini baterai sama kimia, liquidnya. Lebih bahaya dari tembakau pastinya. Terus nanti, kalau suatu saat ada produk rokok yang menyehatkan, berani halalin nggak lo? Nggak berani, inconsistent. Standar ganda. Nggak masuk buat Anies sih. Tapi ya udah itu pendapat mereka dalam perkara ijtihadiyah ini, maka Anda hormati mereka sahabat-sahabat kami. Anda bisa sebutkan nama mereka satu persatu kalau Anda mau. Tapi itu bukan gaya Anda. Anda nggak cari pembelaan makhluk juga, ngapain amat? Dan toh mereka itu teman-teman lama yang akhirnya mereka memilih untuk mepet ke barisan sururiyah yang terang-terangan memusuhi kita. No. Karena fulus dan jumhur memang di barisan sana. Maka Anda jauhi dan tinggalkan mereka untuk jaga agama Anda. Sebelum Anda ikut larut bersama mereka, mepet ke sono. Selalu itu gaya Anda. Ketika mulai ngaco, di luar kuasa, cabut diri. Oke? Karena kita sadari kelemahan kita. Lucunya, salah seorang dari ustadz itu kemarin, dia bikin konten di podcast busuk yang jual nama agama, ikut ngomong dan nyerang kita. Tuh, asal kalian tahu busuknya para pemain di situ. Ikut ngomong dan nyerang kita. Ana akan gambarkan sedikit untuk kalian busuknya mental orang-orang sosmed, konten kreator, hamba-hamba algoritma. Dai-dai yang nebeng tenar ini. Apakah kalian tahu? Ada satu podcast yang dulu Anda arahkan sejak pendiriannya.
Karena mereka memang para sahabat dekat. Tapi kesimpulan akhirnya memang, ahli tauhid nggak bisa bareng sama hamba medsos dan hamba Melbourne. Kita ahli tauhid, apa-apa fokusnya di tauhid, di ikhlas, ngehindarin ria, ngehindarin sum'ah, ngehindarin pencitraan, loh, pagar manhaj disiplin dan lain-lain, itu kita. Mereka fokusnya justru perhatian makhluk, views makhluk. Nah, susah, nggak bisa nyambung memang. Emang nggak bisa nyambung, usulnya udah beda. Pagar manhaj kalau misalnya bertentangan dengan keuntungan dan lain-lain, ya diterabas deh. Tuh, kesimpulannya ujungnya itu. Ya. Busuknya gocekan mereka luar biasa. Mereka adalah para sahabat kami. Ya. Kita sudah penuhi hak-hak mereka untuk dinasehati, dihusnudzonin, dan dikasih uzur bertahun-tahun. Host podcaster ini dari Jakarta ujung datang ke Rahmi Hatta sini, duduknya di depan. 2 kali kedatangan Ane ingat. Masya Allah. Pulangnya ke rumah mamah Ane, duduk majelis makan nasi uduk. Nongkrong ngobrol bercanda sama abang Ane. Dia lakukan semua hal itu sebagai upaya supaya Ana lunak dan mulai mau masuk jadi pemateri di podcastnya. Tadinya Ana nggak mau. Cuman karena ngelihat demikian, mau terima nasihat, mau diarahkan perkara manhaj, diarahkan dan lain-lain. Akhirnya oke, kita masuk ke podcastnya. Sekali, 2 kali. Setelah Ana masuk, pertama kali, udah sejak itu nggak pernah datang kajian lagi. Tuh. Kami ajak terus ngaji dan nasihati terus, supaya dia nggak makin larut dengan fitnah ketenaran dan medsos. Mereka ngomong agama terus di medsos soalnya, di podcastnya. Tapi nggak mau duduk ngaji, maka jadi fix jualan agama nantinya. Kalau memang mereka peduli kepada agama, harusnya duduk nuntut ilmu, cari hidayah buat diri dan keluarganya. Nggak ada jalan lain. Makanya Anda bilang mereka harus hadir dan duduk kajian. Tapi tetap nggak mau datang. Bahkan diadakan kajian di kantornya, di kantor podcast itu. Anda belain, ya udah, seminggu sekali ke sana, nggak datang. Dibikin 2 minggu sekali, kagak datang juga. Kita ngajar di Jaksel, nggak datang juga. Tapi tiap kali ditelepon, dinasehati, ditegur, dia bilang, iya, gue janji datang, gue janji datang. Begitu. Tetap dia nggak pernah datang, janji begitu ringan di lidahnya. Masih kita kasih uzur beberapa lama. Kita dekat luar biasa secara personal, bahkan ketika terjadi sebuah permasalahan antara dia dengan istrinya, tahu-tahu dia telepon, Jal, masa gue dibilang begini, kan kagak jangan, nih lu ngomong sama bini gue. Tuh, dikasih begitu, gelagapan gak? Disuruh ngomong sama bininya. Ustadz mana yang sedekat itu sampai digituin? Sedekat itu. Kami penuhi haknya. Untuk dihusnudzonin, diuzurin, dinasehatin. Bertahun-tahun. Sekarang setelah kami jauhi, akhirnya kami lihat nggak mungkin terjadi perubahan. Anak kembali kepada sikap anak. Kalau masih sama dia, gue yang larut nanti sama harus dia. Itu anak. Anak jauhi, dan anak blok. Sudah. Tapi nggak pernah kita bikin pernyataan-pernyataan atau tulisan-tulisan umum untuk mengingkarinya atau podcastnya. Jangan. Masih kita hargai. Karena kami sadar kami lemah. Kalau enggak, kami yang larut ikut dia dan arusnya. Kami mesti menjauhinya. Tapi setelah kami jauhi, terlihat dia makin liar. Dia undang dai-dai ahli bid'ah, yang fix ahli bid'ah, dan dia tahu itu ahli bid'ah ketika dulu dia bersama kita. Dia duduk dengan dai-dai ahli bid'ah di acara-acara mereka dari golongan jamaah tabligh dan lain-lain. Nggak ragu untuk gabung ke acara itu. Bahkan lebih jauh lagi, ikut hadir kampanye pemilu. Bukan cuma nyoblos. Nyoblosnya doang, oke, khilafiyah dari ulama. Tapi kampanye, beda. Beda, kepepet makan babi, sama doyan babi, beda. Doyan babi ngaku kepepet, beda. Ikut kampanye untuk mendukung salah satu paslon yang ada. Ternyata kalah. Mampus. Apakah kalian tahu? Dia tukang gocek ustadz-ustadz. Dia ngakak happy kalau udah bisa ngegocek dan manfaatin ustadz-ustadz untuk kepentingan pencitraan dan besarkan program podcastnya. Sifat nifak kental luar biasa padanya. Sekarang mereka bersama, itu ustadz yang dulu yang aneh bawa, yang aneh yang bawa kepada mereka. Tuh ustadz yang vapean itu dulu tuh. Aneh yang bawa dan kenalkan kepada mereka. Dia dan gengnya, aneh yang bawa kepada mereka. Ustadz itu, yang kemarin ikut.
bikin podcast nyerang kita. Nih Ustadz dulu, ketika Anda bilang, aduh Anda nggak bisa papean batu kalau tidur terus amandel. Nih Ustadz yang bilang, oh itu ente pertama doang. Anda juga gitu dulu pertamanya. Tuh Ustadz, kemarin dia bikin podcast ikut nyerang kita. Di prank nggak gue? Dia yang nasihatin Anda, enggak itu pertama doang, lama-lama ente enggak. Oke. Bahkan berdasarkan kesaksian teman-teman ya, dia yang ngajarin sama teman-teman ya, apabila ini sesuatu yang layak untuk dikonsumsi, maka kita konsumsinya dengan bismillah. Dia yang bilang. Benar, itu kaidah benar nggak? Benar, sesuatu yang layak dikonsumsi. Cuma asal lo tahu tuh dia begitu. Sekarang dia bikin Allah pada cuci tangan bareng, bikin pernyataan di medsos-medsosnya, dan lain-lain, nyerang kita. Bareng sama ahli bid'ah, ahlu thawrah, ahlu syubhat yang lagi pada nyerang kita. Allahu Akbar. Tuh, asal lo tahu. Jiwa khianat dan pengecut mereka nyambung satu sama lain rupanya. Sekarang mereka terus masih berjalan bersama. Bahkan bikin konten ngenyek-ngenyek, cemooh, ikut bicarakan dan serang ana di kasus ini. Mereka bilang bahwa kami nggak belajar kepada ulama, nggak duduk bersama ulama. Jurusnya itu doang dari dulu. Orang yang jurusnya begitu berarti nggak punya kekuatan hujah akhirnya. Dia cuma banggain sebelah situ aja. Bawain dalil, bawain kaidah. Jangan bilang ente murid siapa, ente guru siapa, ente duduk di mana lu. Dalil lu apa, kaidah lu apa? Ini Ustadz, aneh yang masukin ke podcast itu. Dia dan kawan-kawan vape ini, aneh yang masukin ke situ. Wallahil azim. Anda begitu dekat sampai Anda tahu tentang, tahukah kalian siapa yang nyerang kita? Dan kalau mereka memang masih di atas manhaj ahlus sunnah, harusnya, nih, kaidah adabnya nih. Kalau mereka memang masih berada di atas manhaj ahlus sunnah, manhaj yang sama dengan kami, katakanlah kita beda pendapat masalah fikih ini. Tapi apakah mungkin mereka sengaja membuat konten, mengolok, ikut membuli demikian, di saat seperti ini, yang mereka tahu, bahwa para ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang, sedang menyerang serempak kepada kami. Katakan kita beda pendapat di fikih. Apakah kalian tahu? Padahal ini lucunya, di kantor podcast itu dulu kita diskusi masalah rokok. Dulu. Dan kita vapean bareng di kantor itu. Ini host juga yang ngomongin kita itu dia. Dia vapean. Lu mau beda-bedain vapean sama rokok? Dia vapean juga. Hampir semua pegawai podcast itu ngerokok dan vapean. Banyak ustadz-ustadz geng-gengnya yang hadir juga di diskusi itu. Tuh ustadz-ustadz grup vapean. Nggak ada yang bisa patahkan hujah kita di situ ketika itu. Nggak ada yang bisa patahin. Dalil dan hujah mantik mereka blunder dan itu doang dari zaman dulu. Makanya gampang dipatahin. Bahkan di akhir diskusi, karena kami masih hormati nih ustadz-ustadz tadinya. Kami hargai keilmuannya, keluasan ilmunya. Kami husnudzon. Di akhir diskusi, dia yang nasihatkan kami untuk tutupi dan jangan umbar permasalahan ini. Di depan umum. Kami terima nasihatnya. Kita bilang, Ustaz, kenapa kita mesti ngomong? Karena ikhwan ini pada zolim tanpa mereka sadari. Mereka nggak tahu mana permasalahan khilafiyah ijtihad. Akhirnya mereka memfasikan, memusuhi. Karena kasus demikian. Kita mesti bongkar ini di dalam permasalahan umum. Kata dia, oh kalau gitu itunya yang ente perbaiki, mindsetnya. Bahwa kalau furu ijtihadiyah nggak boleh dibawa ke permusuhan. Jangan masalah rokoknya ente bawa di umum. Kata dia gitu. Sekarang dia bikin nyerang gue, noh. Di prank gila nggak gue? Dulu kita terima nasihatnya. Kita punya satu folder, kita udah siapin. Isinya hujah-hujah untuk menegaskan hukum asal rokok tetap di asal dan tidak berubah ke haram. Cuma karena nasihatnya dan lain-lain, oh iya ya nggak worth it ya. Digebrak permasalahan sepele demikian nanti jadi ribut. Kita hapus folder kita. Karena nasihatnya. Dia ngomong di podcast kemarin nyerang gue. Astagfirullah. Itu culasnya, kalian tahu. Mentalnya tuh, kayak begitu. Tahu gitu, gua gebrak pakai video dari dulu. Sebelum nih video yang terakhir jadi viral. Sekarang benar-benar beyond imagination, di luar bayangan luar biasa. Mereka duduk bareng, ngonten di podcastnya, ikut bahas, ngenyek, mencemooh kasus yang terjadi pada kita sekarang. Dan mengajak kebencian manusia pada kita karena kasus ini. Subhanallah, luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian ikhwati rahimakumullah, di luar imajinasi dan akal sehat kita. Ternyata akhirnya mereka ikut bikin konten dan ikut menekankan serangan pada kami. Padahal apabila kita lihat, ada video ustadz tersebut 3 tahun lalu, dia memberikan jawaban yang lebih ansaf, lebih bijak, lebih tengah itu.
Berbeda dengan jawaban yang kemarin. Karena kepentingannya udah berbeda. Ya. Dan kalau mau bongkar terus, dia poin, ayo, mau lebih jauh kita bongkar.